Ya, mungkin itu ya. Jadi yang pasti gue mohon maaf kalau misalkan ini bukan kita belajar tentang sekolah, enggak ya. Ini cuma sekedar mengingatkan kita atau ngasih tahu lah kita yang mungkin belum tahu bahwa toh di dalam diri kita ini ternyata ada itu gitu loh. Ya nggak mesti kita panjang lebarkan masalah nanti ada bahasa-bahasa ilmiahnya yang gue aja kagak ngerti itu ya. Mau bahasa-bahasa yang apa itu bahasa kedokterannya gue juga gak ngerti, itu nggak usah terlalu ke situnya, tapi minimal kita ada tambahan wawasan dalam arti oh ternyata ini loh bagian-bagian yang menyusun tubuh kita ya, seperti itu. Jadi gue klaim dulu disclaimer di awal ya, bukan dalam arti menggantikan posisi guru-guru enggak. Oke, siap ya. Bismillah. Mudah-mudahan walaupun materinya nanti belum gue buka nih, ya gue cuma memastikan dulu lah. Mudah-mudahan kita semua siap bareng-bareng belajar ya. Maju tuh di bawah ya. Bawah. Maju. Ke depan. Maju kacau. Maju ke bawah ya. Coba ya, maju ke bawah, ke depan, maju. Oh ada, Bismillahirrahmanirrahim. Temanya mengenal diri. Jadi aku beri judul beberapa fakta luar biasa yang ada pada tubuh manusia. Ya, fakta karena udah diteliti. Nah, itu aja kita ambilnya. Ya. Jadi kalau misalkan masih teori belum fakta. Karena teori baru penerka-nerka. Oke. Nah, ini dulu. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Jadi secara dasarnya organisme atau manusia atau makhluk lah, tapi kita ambil di sini, kita ambil konsep manusianya aja, kita ambil satu makhluknya yaitu manusia. Nah, manusia ini terdiri atau kasarannya itu dibentuk oleh sistem organ namanya ya, sistem organ. Nah, nggak usah dipanjangin sistem organ itu apa, yang pasti ini sistem organ. Yang nyusun sistem organ adalah organ ya, tinggal baca aja pun susah amat organ. Nah, jadi organ kekumpul nih jadi satu divisi, dia namanya divisi sistem organ. Di divisi organ juga ada lagi bagian-bagiannya, yaitu jaringan-jaringan. Jadi dari jaringan dikumpulin satu divisi jadi namanya organ. Di jaringan juga dikumpulkan lagi dari sel-sel tadi. Jadi yang menyusun ya dari sel. Sebenarnya masih ada lagi, kalau kemarin gue baca-baca itu kan ada lagi bagian terkecil dari sel itu sendiri. Ada yang namanya organel sampai bentuknya atom ya. Cuma ya kita pelajari cuma sekedarnya aja ya. Jadi bagian dalam diri kita ini ada yang namanya sistem organ, jaringan dan sel ya. Sel. Tuh, ini diagramnya, strukturnya aja. Ini coba kita lebih luaskan lagi pemahamannya. Kita ambil struktur ini, kita ambil bagan ini, bahwa bagaimana keluar biasaan Tuhan memprogram, men-setting bahwa dalam diri kita aja udah banyak petugasnya, udah banyak karyawan-karyawan, divisi-divisinya sudah diatur. Ya, jadi sel dalam jaringan satu itu aja, yang ini satu ini aja, dia harus yang punya satu job desk yang sama. Satu job desk yang sama. Misalkan job desknya marketing, berarti ini sel marketing, jadi jaringannya marketing. Ya, kalau misalkan di dalam sini ada yang pemberkasan, dia nggak boleh di sini, dia harus di sini. Di sebelahnya. Sedemikian rupa terkonsepnya bahwa dalam diri kita itu sel-sel yang punya fungsi yang sama ditempatkan di satu tempat yang sama, berkumpul menjadi satu, dan itu yang disebut yang namanya jaringan tadi. Sekilas saja seperti itu ya. Lanjutnya gua akan tampilkan tentang beberapa sistem organ. Kalau kemarin gua baca itu ada sekitar 13 sistem organ,
13 divisi lah ya gampangnya. 13 divisi dalam satu perusahaan yang bernama manusia. Kena kan nih? Ya, seperti itu kira-kira. Nah, secara sekilas yang pertama penyusun atau yang ada di dalam diri kita ini itu ada namanya rangka-rangka tulang-tulang. Ya, tadi yang gue bilang tadi, dari selnya, jaringan, organ sampai ke sistem rangka. Sistem rangka ini tersusun oleh tulang-tulang. Makanya tulang disatukan menjadi sistem rangka tadi. Apa fungsinya sistem rangka itu? Rangka ini secara garis besarnya berfungsi untuk tadi buat kita bisa ada bentuk tubuh, ya kan kalau misalkan kok ada yang begini ya tulangnya begitu ya. Jadi sistem rangka secara ininya fungsinya itu menyusun kerangka, jadi bentuknya lah manusia ya. Dalam manusia itu ada yang namanya tulang-tulang ya. Secara keseluruhan garis besarnya itu sekitar 206 tulang yang tersebar dari kepala sampai kaki kita. Ya, begini ya beberapa contoh di mana aja sih tulang-tulangnya. Situ ada 8 di kepala, kemudian 25 ada di dada nih. Dada kita ada 25 tulang ternyata. Kemudian di wajah ada 14 buah tulang, 26 ada di belakang sampai ke pinggul, 8 buah di telinga, 64 yang paling banyak itu ada di tulang tangan, lengan. Dan 1 buah tulang di lidah. Nah, jadi bukan, kalau kemarin gue penasaran juga, kata orang lidah tidak bertulang. Gue cari-cari lah ya kan, ternyata ada 1 tulang penyangga yang di dalam sini, penghubung antara lidah sama ya itulah kira-kira sederhananya. Berarti bukan di lidahnya tapi penghubungnya aja ya, biar lidahnya ada penyangganya seperti itu ya. Ada 62 juga tulang di kaki ya. Jadi tulang-tulang ini dihubungkan melalui tadi ini tendon, ada ligamen, ada tulang rawan. Ini gue kasih pengertiannya di bawah. Ada yang menghubungkan antara tulang sama otot. Tahu otot, lemak, otot lah ya, bukan lemak, otot. Ada yang menghubungkan tulang sama tulang yang dibilang sendi ya kan. Yang terakhir ada tulang penahan berat ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, dari dalam tubuh manusia ini kita punya rangka atau tulang. Ini salah satu hal yang tadi gue bilang yang memang ada faktanya, yaitu tulang. Kita lanjut yang rangka. Kemudian yang keduanya itu ada yang namanya sistem otot. Nah, divisi otot. Dari divisi otot ini kisarannya terdiri dari 600 otot ya. Fungsi dari otot itu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, menjalankan fungsi tubuh lainnya. Nah, secara garis besarnya fungsi dari otot itu adalah buat ngegerakin tubuh ya. Ada tulang doang nggak ada otot ya mungkin nggak bisa gerak. Nah, otot, nah ada 3 jenis ototnya. Otot rangka yang terhubung dengan tulang, nah itu tadi otot yang terhubung dengan tulang. Kemudian otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, kemudian otot jantung yang ada di jantung ya. Ini sistem otot. Kemudian peredaran darah. Nah, dari sistem peredaran darah ini secara garis besarnya punya 3 fungsi ya. Yang pasti mengedarkan darah ke seluruh tubuh, kemudian melindungi tubuh melalui sel darah putih ya kan. Sering dengar mungkin ya, ada sel darah putih, sel darah merah. Nah, sel darah putih tadi ibarat kayak security, dia yang jadi yang ngelawan virus-virus lah mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi yang di internal. Itu yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Udah ada 3 tadi. Yang pertama
tulang, ya kerangka. Yang kedua otot. Yang ketiga ini peredaran darah. Berarti masih panjang. Selanjutnya yang keempat, sistem pencernaan. Ya, di pencernaan, karena tadi gue bilang ya sistem organ itu terkumpul dari organ, ya kan? Nah, di sini sistem pencernaan meliputi organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Jadi organ-organ yang tugas dan fungsinya adalah ngurusin pencernaan. Tugasnya, ya, job desk-nya adalah ngurusin pencernaan. Saluran pencernaan dari organ yang ada di mulut sampai ke usus besar. Nah, itu organ-organ yang dari mulai rongga mulut sampai ke usus besar, itulah yang disebut sistem organ. Seperti itu. Kemudian fungsinya, ya, fungsinya menghasilkan urin dan feses. Nah, itu kotoran yang dibuang melalui anus. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Jadi ada pabriknya di dalam sini, divisi pengolahan. Di bagian pencernaan ada divisi khusus job desk-nya untuk memilah zat ini baguskah atau jelekkah atau kotorankah. Jadi dipilah-pilah dari yang kita makan, akhirnya yang tidak diperlukan akan dibuang seperti limbah. Oke, gitu. Jadi si divisi pencernaan ini job desk-nya itu tadi. Ya, yang kelima, di sini ada sistem saraf. Saraf punya fungsi ngumpulin, ngirim, terus memproses informasi dari otak dan dalam otak dan saraf. Fungsi yang sering kita dengar untuk misalkan di situ ada berpikir, melihat, bergerak. Nah, jadi job desk-nya ini untuk ke arah sana. Yang dilakukan oleh sistem saraf sederhananya 3 fungsi ini buat kita kadang suka berpikir. Nah, itu fungsinya sistem saraf, kemudian melihat dan bergerak. Sistem saraf terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat dari atas otak dan tulang belakang, ya, sedangkan saraf tepi seperti itu. Nah, di sini ada 2 bagian terdiri atas otonom dan somatis. Nah, ini sederhananya kalau misalkan kita ada ya suka ngedengar detak jantung, ya. Detak jantung itu dilakukan oleh si otonom tadi. Jadi di divisi saraf ini ada subdivisinya lagi, yaitu saraf otonom yang melakukan pergerakan yang kita nggak perintah secara sadar. Bernapas kalau pas lagi nggak sadar, nah saraf otonom ini yang menjalankan fungsinya. Detak jantung, ya, sampai ke hingga ke suhu tubuh tuh, seperti itu. Nah, terus yang satu lagi somatis. Somatis ini yang terjadi yang kita perintah. Misalkan tadi kita bilang bernapas, kita bilang napas, baru sadar kita kalau sekarang lagi napas, seperti itu. Jadi ketika kita sadar melakukannya, itu yang disebut dilakukan fungsinya oleh saraf somatis tadi. Nah, jadi dalam divisi sistem saraf ada 2 saraf yang berperan di sana, yaitu saraf otonom dan somatis. Subdivisinya. Ya, sampai di sini ada berapa sistem? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Emang ada sistem belum? Perasaan gue nggak jelasin belum dah. Baru sampai saraf yang kelima, ya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya sistem endokrin, ya. Jadi kita nggak perlu bedah tubuh kita untuk tahu apa yang ada di dalam, ya. Minimal dengan pengetahuan ini kita nih sadar bahwa di dalam kita nih ada yang tadi yang disebutkan tadi, beberapa sistem
organ yang menyusun diri kita. Dan ini yang keenam, sistem endokrin namanya, merupakan jaringan kelenjaran yang dimiliki yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme dan tumbuh kembang tubuh, banyak banget sih, reproduksi, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Ya, nah sistem ini terdiri, nah itu, nah, oke. Nah, jadi ini aja yang menariknya di bawah. Jadi si sistem saraf sama sistem endokrin ini kalau diibaratkan divisi yang punya peranan penting dalam mengatur fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau misalkan sistem saraf tadi mengontrol proses tubuh yang berlangsung cepat, ya kan, yang berlangsung cepat adalah fungsi dari sistem saraf, sementara endokrin mengontrol proses tubuh yang berlangsung lambat. Ya, tadi perkembangan tumbuh kembang tubuh, metabolisme, pertumbuhan sel. Nah, ini yang lambat-lambat ini. Kalau saraf tadi yang lebih cepat. Artinya pergerakan ya dua sistem tadi, saraf dan endokrin ini adalah dua sistem organ yang punya peran yang sangat penting, yang lebih penting. Nah, yang unggulannya lah yang kedua ini. Ya, itu untuk yang endokrin. Selanjutnya pernapasan. Ya. Sistem pernapasan berfungsi menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan jika menumpuk, dibiarkan menumpuk. Ya. Nah, 3 bagian dari sistem ini itu yang pertama saluran nafas, bawa udara ke hidung menuju paru-paru, ya dari hidung ke paru-paru. Nah, ini tugasnya dari saluran nafas. Kemudian ada paru-paru, fungsinya tempat pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Nah, tempat bertukarnya paru-paru tadi. Kemudian yang terakhir otot respirasi. Ya. Nah, ini otot yang berfungsi tadi mompa, ngedorong si oksigen buat masuk ke dalam dan ngedorong si karbon dioksidanya keluar. Kayak gitu aja sederhananya. Jadi di sistem pernapasan punya job desk-nya sendiri, punya ruangannya sendiri. Ya, ruangannya dari tadi dada sampai ke rongga hidung. Oke, ini yang keberapa? 7, ya, ntar gua tanya lagi. Yang terakhir belum kayaknya. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan lainnya. Ya, seperti itu yang termasuk dalam. Nah, ini yang termasuk dalam sistem kekebalan tubuh tuh getah bening, limpa, susun tulang, limfosit, dan timos dan leukosit. Nah, leukosit tuh ya. Jadi fungsi ini divisi keamanan, security, ya, divisi security yang menjaga keamanan atau pertahanan tubuh melalui tadi banyak bagian-bagian yang ada di dalam tubuh. Oke, next. Sistem limfatik. Nah, ini sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Nah, ini sistemnya lagi kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening yang berhubungan dengan getah-getah bening lah. Terutama yang membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, sistem limfatik juga membantu menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Fungsinya ya ada ini di dalam tubuh kita. Hanya sistem ekskresi. Ini sistem pembuangan kali, bukan?
untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh manusia, ada divisinya. Jadi yang urusan sama limbah-limbah, sama zat-zat yang tidak dipakai, sama kotoran-kotoran yang tidak diperlukan, nah urusannya sama sistem ekskresi tadi. Jadi di sini ada beberapa bagian. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu. Nah ini kemudian kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Kemudian yang terakhir paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Seperti itu. Selanjutnya sistem urinaria sama seperti yang tadi, dia masuk ke dalam divisi pembuangan juga, cuma beda bagian. Nah, IV sistem ini yang dari ginjal, ureter kandung kemih dan uretra berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Jadi dia lebih ke cairan yang ada di pembuluh darah. Jadi disaring, kemudian yang zat-zat atau apapun yang nggak kepake disaring, difilter kayak teh tuh kan, terus dibuang, dikeluarkan. Seperti itu. Ya. Dan yang kemudian sistem reproduksi. Nah, jadi dari dua jenis, pria dan wanita. Salah. Ya, seperti itu. Jadi kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Ya. Jadi sistem reproduksi, gua kagak ngerti juga. Jangan jauh-jauh. Ini pun ada di dalam tubuh kita, sistem ini, ya kan? Sistem yang sekarang walaupun enggak kita bedah tapi kita punya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir kayaknya. Sistem indera. Sistem indera berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Terdapat 5 sistem indera yang kita kenal. Yang pertama itu adalah penglihatan atau mata, kemudian ada telinga untuk pendengaran, hidung untuk penciuman, kulit untuk peraba, dan terakhir lidah untuk pengecap rasa. Ya, ini yang sistem yang indera yang sejauh ini kita punya. Nah, tadi secara dasar, secara sekilas bahwa di dalam tubuh kita ini manusia ternyata terdapat banyak hal yang tadi dinamakan sistem organ yang sistem organ ini tadi terkumpul atau dikumpulkan dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Kemudian organ tadi tersusun oleh jaringan-jaringan. Kemudian jaringan tadi tersusun oleh sel-sel. Artinya kalau diurai sampai ke sel, sampai ke bagian dalam sel, sampai bagian terkecilnya di dalam tubuh kita ini berapa banyak. Ini divisinya aja ada 13 tadi punya anggotanya aja sekian. Dari anggota punya subdivisi lagi yang ngurusin bagian-bagian terkecilnya, ya kan, sampai ke hal yang mungkin tadi kita nggak sadar kalau itu ada, kita nggak ngerasa. Contoh tadi kan kita bernapas, jantung detak aja kayaknya dari dulu sampai sekarang kita kayak nggak peduli aja, jantungnya tetap baik berdetak kan gitu. Tapi kita nggak sadar ternyata loh ini adalah satu bagian yang mana tadi disampaikan ada otot atau saraf yang namanya saraf otonom yang buat si jantung bisa berdetak dengan sendirinya. Ya, pernah buat jantung berdetak manual gitu, stopin dulu, atau kan manual namanya kan, kita yang nyuruh gitu. Ya, lo kalau nggak kepikiran gitu, jantung kan kita nih punya badan, kok jantungnya gerak sendiri gitu loh. Ya, mungkin itu tadi udah dijelaskan tentang bahwa ada yang udah tersistem di dalam tubuh kita, sehingga yang menurut Tuhan tadi ini kalau dikasih kuncinya sama orangnya kayaknya repot deh kalau mau disetel setiap hari nih jantung suruh berdetak dengan manual, ya kan. Artinya diambil alih sama Tuhan dengan dibikin sistem sehingga jantung pun tidak perlu kita detakkan dengan manual tadi. Ya, kebayang pas tidur kayaknya nggak ada tidur kita kalau kita mau ngatur
ngatur detak jantung aja, ya kan? Itu artinya ada satu hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang ternyata ada di dalam diri kita, ya. Kemudian yang selanjutnya ini fakta-fakta lagi yang sudah diteliti sama ilmuwan-ilmuwan bahwa ternyata ada hal begitu loh, ternyata luar biasa loh gitu. Ya, ini gua rangkum aja ada beberapa hal. Yang pertama, mata. Ya, diteliti bahwa mata kalau diibaratkan kamera, resolusi mata itu mencapai 576 megapiksel. Ya, sedangkan kamera di dunia hanya memiliki resolusi rata-rata 32 sampai 108 megapiksel. Ada yang tahu resolusi itu apa? Hah? Kalau ini kita berbicara tentang kamera, resolusi. Anak IT. Anak IT, kamera, ini kamera. Hah? Sedikit. Hah? Nah, artinya kalau si kamera cuma bisa menerjemahkan, kalau misalkan katanya itu si gambar itu terkumpul dari banyak titik. Nah, titik ya, titik sehingga diurai menjadi sebuah bentuk gambar per incinya. Nah, penguraian itu ternyata mata melebihi dari kapasitas yang namanya kamera yang ada di dunia sampai dengan saat ini. Artinya kejelasan mata itu untuk memproyeksikan suatu benda, gambar itu lebih mutakhir mata dari kamera. Seperti itu kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mata mampu membedakan 10 hingga 10 juta warna. Membedakan hingga 10 juta warna yang bahkan otak manusia umumnya tidak bisa mengingat atau bahkan memberikan nama, ya kan? Coba warna-warna yang kalian kenal warna apa aja? Nah, itu pelajaran SD itu ya. Magiku hibiniu. Merah, hijau, kuning kelabu, merah muda dan biru. Padahal banyak dari merah sama biru aja dicampur jadi ayo merah sama biru aja dicampur jadi ya, setengah merah ditambah seperempat biru jadi warna. Saking banyaknya warna ya yang bisa kita bedakan melalui mata. Merah aja mungkin ada sekitar 1 juta kali warna merah, bentuknya variasi. Merah tua, muda, setengah muda, ya kan? Setengah hampir ketua, ya kan? Setengah hampir kemuda. Ini kayaknya merah yang kata gua beda merah kata dia, ya kan? Yang kata gua ini merah muda, di sana merah tua. Saking banyaknya sampai otak kita sendiri terbatas, bukan terbatas dalam kapasitas, bukan, tapi menerjemahkan dari segi warna sebanyak tadi untuk kita kasih nama itu kita kerepotan. Ini yang pertama, mata, ya. Kemudian yang kedua ada hidung. Hidung ini secara penelitian katanya secara normal hidung manusia bisa mengingat hingga 50.000 aroma. Taunya mah bau ya kan, wangi ya. Itu ya. Mungkin ada harum yang bagaimana gitu kan. Harum melati, mawar, anggrek, cemara. Bau yang seperti apa? Saking banyaknya yang bisa ini secara normal aja. Secara normal katanya hidung manusia bisa mengingat 50.000. Bahkan kalau misalkan kita nggak lihat aja, oh ini baunya si Wandi, nggak kenal udah kecium bau Wandi walaupun kita nggak lihat. Oh ini baunya siapa? Oh ini baunya kucing. Ini baunya saking ya, sampai ke sini baunya Wandi. Ya. Tuh, secara penelitian
ya. Mungkin kita nggak perlu repot-repot neliti karena kan yang di luar sana udah lebih kepo dari kita. Makanya dia melakukan penelitian dan salah satunya dari manusia adalah hidung secara normal bisa mengingat hingga 50.000 aroma. Yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lidah. Jadi lidah ini punya 2.000 sampai 8.000 pengecap rasa. Dan masing-masing punya 50 sampai 100 sel reseptor. Jadi kalau 100 berarti 800.000. Sedangkan rata-rata manusia pada umumnya hanya mampu menyebutkan sekitar 5 rasa. Ya, mungkin di sini nggak disebut ya, sepot, anyep, apalagi. Ya, rata-rata ini pun sama dengan mata tadi, dengan warna tadi. Saking banyaknya rasa yang kita sendiri sampai kebingungan untuk memberikannya nama apa. Sampai akhirnya muncullah istilah-istilah yang kita anggap itu yang menunjukkan rasa yang sedang kita rasakan. Ya kan? Seperti itu. Ini luar biasanya. Salah satu lagi adalah lidah. Jadi lidah ini lebih sebenarnya bukan cuma sekedar 5 rasa aja, tapi lebih karena dia punya 2.000 sampai 8.000 pengecap rasa. Pengecap rasa. Itu salah satunya. Kemudian yang kesekian ada jantung. Nah, ini siapa yang mau ngitungin ya? Orang luar itu sampai ke hal-hal begini juga dia teliti. Bahkan jantung berdenyut sekitar 60 sampai 100 kali per menit katanya. Kalau benar nih sampai 100 kali per menit, seharinya kita bisa mencapai 5 juta sampai 8 juta kali. Denyut itu detak lah ya, dut. Nah, ya. Kebayang kalau ini manual, udah kayak zikir kita kan, wirid. Pencet. Kalau manual, kebayang kalau jantung itu denyutnya, detaknya manual, kita sendiri yang mencet. Ada tombol mungkin kan di dada sini kan, tombol pencet 1, 2, tet. Kebayang, karena ini hal yang nggak mungkin tadi kata Tuhan, mungkin janganlah ini dikasih ke orangnya, tapi dibiarkan secara dibuat otomatis detak ini. Nah, seperti itu untuk jantung. Kemudian yang kesekiannya ada otak. Otak manusia punya kurang lebih 100 miliar jumlah sel saraf. Nah, sel. Jadi dari sistem saraf tadi, nah di bagian selnya ada sekitar kurang lebih 100 miliar. Ya, tadi kita bicara ada sistem organ, ada jaringan, ada sel. Nah, selnya ini sampai kurang lebih 100 miliar sel saraf atau sel otak yang disebut neuron. Ya. Neuron yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. 100 miliar saling terkoneksi. Ya, seiring waktu neuron-neuron tadi atau sel-sel tadi tersebut berkembang, menggabungkan diri dan memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Sehingga para ahli menyimpulkan bahwa otak manusia itu punya kemampuan penyimpanan yang tidak terbatas. Karena dia terus bertumbuh, terus kembang. Penyimpanannya semakin bertumbuh, semakin menambah luas penyimpanan tadi. Ya, sehingga dikatakan bahwa otak manusia ini enggak terbatas dengan gigabyte atau terabyte, enggak ada. Saking luasnya dikatakan tak terbatas. Terbayang memori mungkin dari kecil kali kita baru lahir mungkin sudah ada masuk memorinya sampai dengan sekarang berapa puluh tahun. Ya kan? Kalau ada limitnya, mungkin di umur sekian udah habis. Langsung di reset, amnesia, balik ke nol lagi, mikir ulang lagi. Enggak gitu ternyata, ya, otak manusia. Terus
Kecepatan transfernya, nah informasi di otak mencapai 431 km per jam. Kalau kemarin gue baca mengalahkan rekor tercepat pembalap Formula One yang mencapai sekitar 376 km per jam. Kenapa dibilang cepat? Ya kan? Kegigit nyamuk misalkan kita di sini, ya kan, set langsung tangan naplok. Ya, padahal ada prosesnya. Dari gigitan ini disampaikan oleh sel-sel yang tadi kita bahas, naik informasinya ke atas, diterjemahkan sama otak. Oh ini sakit, ngegerakin dari otak, ngegerakin tangan kanan, ya, tangan buat ngegaplok ya. Prosesnya meribet, rumit, repot, tapi sepersekian detik karena kecepatannya tadi mencapai 431 km per jam, sehingga kegigit nyamuk tangan langsung gaplok. Kena paku langsung angkat, jatuh langsung malu. Ya, seperti itulah kira-kira otak. Ada lagi. Pernapas. Manusia melakukan kegiatan pernapas hingga 20.000 kali per hari, atau setidaknya menghabiskan sekitar 11.000 liter oksigen. Ya, kemarin bahasanya tentang tabung oksigen. Nah ini 11.000 liter per hari. 11.000. Kalau oksigen 3 kilo aja, oksigen 3 kilo itu 3 liter apa ya? Ambillah 3 liter, berapa tabung oksigen dalam sehari yang kita habiskan. Ya. Nah, jadi ini faktanya bahwa manusia bernapas saja itu sudah menghabiskan 11.000 liter oksigen. Ya, hal yang luar biasa, yang kita secara cuma-cuma, nggak pakai nominal, ya kan? Seperti itu. Nah itu nanti. Nah kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah, jika dibentangkan, pembuluh darah manusia dapat mencapai panjang 2,5 kali keliling bumi. Nah, sementara bumi ini punya diameter sekitar 12.742 km satu keliling. Kalau dikalikan 2 kali 2,5, berkisar 31.855 km pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita ini. Kalau dibentangkan, diurai sampai 2,5 kalinya keliling bumi. Nah ini diteliti oleh National Institute of Engineering Amerika Serikat. Ya, 2,5 kali keliling bumi. Ini pembuluh darah manusia. Ada yang lebih ekstrim lagi, tuh di DNA. Laman Science Focus menyebutkan bahwa DNA dalam sel-sel tubuh manusia yang tergulung-gulung sehingga bisa memuat ke dalam ruang yang sangat kecil, apabila dibentangkan panjangnya bisa mencapai 3 meter per satu sel. Ingat ya, tadi sel saraf aja itu bisa sampai 100 miliar. 100 miliar sel, baru sel saraf aja. Sementara tadi dari masing-masing sistem, dari sistem pernapasan, sistem pencernaan, punya organ, punya jaringan, punya sel juga. Ya, jadi kalau per satu selnya aja 3 meter dibentangkan, kebayang kalau seluruh setidaknya nih ada 3 juta pasang DNA yang ada di dalam tubuh manusia. Setidaknya, ini berdasarkan penelitian yang mungkin belum menyeluruh banget kali ini. Nah, jika seluruh DNA tersebut dibentangkan, maka kira-kira sama dengan 17 kali perjalanan bolak-balik dari matahari ke planet Pluto. Ya, lo paling jauh main kemana sih? Ayo main-main ke planet Pluto. Ya, nah, yang berjarak berkisar, nah ini jarak dari matahari ke planet Pluto aja 7 miliar kilometer. 7 miliar kilo. Kalau dikali 17 sekitar 119 miliar kilometer.
Mungkin nggak kebayang sama kita ya, nggak kebayang. Cuma beginilah hasil dari penelitian orang-orang yang tadi, yang keponya luar biasa. Sampai ke DNA kalau dibentangin per satu selnya aja, DNA itu mencapai 3 meter. Kebayang sekitaran ada berapa DNA yang ada dalam tubuh kita. Kemudian disatukan ukuran-ukurannya sehingga tadi mencapai 119 miliar kilometer. Ya, itu salah satu hal-hal yang yang luar biasa. Ya, sementara itu dulu pelajaran biologi kita hari ini. Termasuk tadi mudah-mudahan kita, walaupun kita nggak bedah diri kita sendiri, nggak kita lukai, nggak kita belah, minimal kita sedikit mengenal, tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada yang tadi namanya, ada sistem-sistemnya, program-programnya yang sudah otomatis oleh Tuhan disetting dalam tubuh kita sehingga dia berfungsi. Ya kan? Ada bagian-bagian khususnya yang bahkan tadi kita nggak perlu mikir dia udah jalan, ada yang perlu kita pikirkan baru jalan dan segala macamnya. Mudah-mudahan termasuk fakta-fakta yang penelitian tadi, mudah-mudahan ini pun bisa membuat kita lebih luar biasa lagi memandang diri kita, luar biasa lagi memandang bahwa Tuhan ciptakan kita, benar Tuhan itu sempurna, menciptakan karya yang sempurna. Itu aja sementara gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.